Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu, Bapak. Kami dari Puskesmas sowan ke rumah Bapak berkunjung dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat, di mana kami dari Puskesmas mendata, mendiagnosa sebuah keperawatan bahwa Bapak mempunyai putra ya dalam masa remaja yang sering menyalahgunakan obat-obatan yang tidak sebagaimana mestinya, di mana sering minum obat batuk sebenarnya, ya obat batuk jenis dextromethorphan sampai 10 saset, sampai yang bentuk sirup diminum lebih over dari dosis yang digunakan, sehingga kami datang, ya, sarang-sarang panjenengan agar bisa itu mengenal masalah kesehatan yang ada, panjenengan bisa mengambil keputusan terhadap tindakan yang ada dalam keluarga panjenengan, ya, kemudian bisa memanfaatkan dari fasilitas kesehatan yang ada, memodifikasi tentang lingkungan yang ada, ya, agar keluarga kita semuanya sehat. Ya. Karena apa? Karena dengan masa pertumbuhan anak yang di masa remaja ini sering menggunakan obat-obatan terlarang atau menggunakan obat yang overdosis agar bisa mabuk dan lain sebagainya, itu sangat tidak baik bagi kesehatan. Okay. Karena apa? Ketika minum obat dextromethorphan yang begitu ya sangat tinggi dosisnya, over, bisa menyebabkan efek yang salah satunya adalah tentang depresi pernafasan, sehingga seseorang itu bisa mengalami sampai henti napas apabila terjadi overdosis daripada obat-obatan yang telah ditentukan. Kami datang bersama-sama, ya, Nusewu, di masa pandemi kita duduknya sedikit berjauhan, ya, sehingga untuk keamanan kita bersama. Okay. Satu, overdosis daripada obat-obatan yang digunakan oleh anak yang masa remaja untuk mabuk-mabukan, hal ini mempunyai efek kesehatan yang sangat tidak bagus. Tadi sudah disebutkan salah satunya adalah bisa menyebabkan suatu depresi pernafasan. Kami datang ke keluarga Bapak agar bisa saling menjaga di antara keluarga, karena memang tugas kita pada keluarga kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Overdosis, minum obat-obatan yang terlarang, minum obat-obatan dengan dosis yang sangat besar, dengan maksud untuk mabuk-mabukan, itu adalah hal yang sangat tidak dianjurkan dalam agama dan kesehatan. Sehingga ini perlu dicegah dan perlu penanganan. Satu, bahwa kita bersama harus menyadari, harus menanamkan pada diri kita sendiri, pada diri anak, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, Allah pasti mengetahui. Ya. Bahkan yang dalam hati saja, apa yang terbesit dalam hati kita, Allah Maha tahu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu alimun bidzati sudur." Allah Maha mengetahui walaupun itu dalam hati panjenengan. Ya. Dalam hati kita bersama. Sehingga mari, karena putra Bapak sudah dalam masa remaja, sudah
menggunakan obat-obatan yang terlarang, menggunakan obat yang overdosis, menggunakan obat yang tidak sebagaimana mestinya, yang digunakan untuk sebagai mabuk-mabukan, ini akan mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan kesehatannya. Sehingga kita wajib untuk memutuskan semua yang ada. Tanamkan diri kita, tanamkan pada diri anak untuk bisa berubah, ya, untuk bisa berubah. Karena itu dilarang dalam agama dan akan merusak kesehatan panjenengan sendiri. Bagaimana caranya? Salah satu ada di dalam psikiatri community atau pelayanan kesehatan masyarakat. Ada salah satu tentang kesehatan jiwa, ya, kesehatan psikiatri community, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat. Ada yang dinamakan mindfulness. Suatu bagaimana kita membuat bahagia pada diri kita ketika apapun yang kita laksanakan. Kita menghilangkan semua hal-hal yang buruk. Ya. Ada beberapa cara untuk menghilangkan agar anak tidak terjerat dalam narkoba, dalam hal mabuk-mabukan, dalam hal obat-obatan yang terlarang, dalam hal minuman keras. Kita buat ada suatu perawatan kesehatan jiwa masyarakat. Saya itu mindfulness, bisa dicoba. Ya. Satu, langkah pertama dalam mindfulness untuk menghilangkan efek dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, minuman keras pada putra bapak yang masih remaja dengan menggunakan penyalahgunaan obat-obatan. Yaitu mindfulness yang tingkat pertama adalah niat. Niat untuk berubah. Niat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Niat untuk menghilangkan semua hal-hal yang jelek. Yaitu menghilangkan penyalahgunaan obat-obatan. Ya. Obat yang seharusnya bagus dengan dosis yang bagus, tetapi disalahgunakan malah untuk membawa. Hilangkan itu. Pertama niat. Ya. Kemudian dianjurkan muhasabah. Mawas diri. Mawas diri tentang apa yang ada pada diri kita. Muhasabah. Yang ketiga adalah taubat. Itu adalah hal yang buruk, maka harus ditinggalkan. Hal yang buruk itu harus ditinggalkan oleh kita semuanya. Jadi, tadi pertama niat, yang kedua muhasabah, yang ketiga adalah taubat. Kemudian apa yang keempat? Yang keempat adalah yang dinamakan body scan. Ya. Tampilkan rasa itu pada fisik dan jiwa kita. Ya. Tampilkan rasa niat, rasa muhasabah, rasa taubat itu dengan fisik dan jiwa kita. Body scan. Okay. Kemudian yang selanjutnya adalah tawakal. Okay. Setelah tawakal, kemudian kita berdoa dulu. Berdoa, ya. Jadi niat, muhasabah, taubat, ya, body scan, tampilkan dalam fisik dan jiwa, kemudian berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian rileks. Nah, semoga hal ini bisa mengatasi permasalahan dalam keluarga Bapak yang ada anak remaja yang menggunakan obat-obatan yang terlarang. Sehingga kita
menjadi keluarga yang sehat jasmani dan rohaninya, keluarga yang diridhoi Allah, ya. Ini tugas bersama, tugas panjenengan, ya, tugas semua anggota keluarga untuk bisa merubah hal-hal yang ada permasalahan kesehatan, permasalahan hal-hal yang tidak baik untuk dirubah menjadi ke arah yang baik. Ya, tadi diingatkan bahwa Allah Maha mengetahui semua apa yang kita perbuat. Kita disuruh oleh Allah agar menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ada solusi dalam psikiatri yang diambil dari beberapa sumber yang ada di dalam Al-Quran dan Surah Rasul. Ya, salah satu dibentuk dengan dalam keilmuan psikiatri community atau pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, di mana ada namanya mindfulness. Mindfulness yang pertama adalah niat untuk menghilangkan semua yang buruk. Yang kedua adalah taubat kepada Allah, muhasabah pada diri sendiri tentang apa-apa yang buruk ada pada diri kita. Taubat, kemudian body scan, tampilkan dalam fisik dan jiwa kita. Kemudian taubat, berdoa kepada Allah, ya. Tadi apa? Niat, muhasabah, taubat, ya. Kemudian body scan, berdoa, tawakal kepada Allah, dan relaksasi. Mungkin ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Ya. Semoga Allah melindungi diri kita dari siksa api neraka. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.